Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat, rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan keberkahan, ampunan dan rahmat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, selamat datang di podcast Ramadan pengurus daerah Aisyah Kota Pontianak, ruang berbagi inspirasi dan penguatan iman bagi perempuan dan keluarga muslim. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema Ramadan, sucikan hati, perkuat iman. Semoga melalui perbincangan kita kali ini kita dapat mengambil hikmah dan semakin termotivasi menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan diri menuju pribadi yang lebih bertakwa. Sahabat Aisyah yang berbahagia, Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan madrasah ruhaniah untuk membersihkan hati dan menguatkan keimanan. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa inti Ramadan adalah iman dan penyucian jiwa. Dalam kehidupan perempuan muslim, khususnya kader Aisyah, Ramadan juga menjadi momentum untuk memperbaiki diri sebagai hamba Allah, pendidik keluarga, dan penggerak dakwah di masyarakat. Untuk membahas lebih dalam bagaimana Ramadan dapat menyucikan hati dan memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi perempuan dan keluarga muslim, maka terhadir bersama kita kali ini Ibu Hasanah ST. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Ibu dan keluarga. Sehat asal juga begitu ya. Ya, alhamdulillah. Di Ramadan kita ya Bu ya sudah memasuki Hari ke-11. hari ke-11, Masya Allah. Alhamdulillah tanpa terasa sudah menjelang masuk ke pertengahan Ramadan ya Ibu ya. Baik Ibu, di podcast kita kali ini temanya tentang Ramadan, Sucikan hati, hati dan memperkuat iman. Jadi Ibu, kepada Ibu kami mempersilahkan untuk menjelaskan kita pada kesempatan. Terima kasih Mbak Asar. Syukuran jazakallahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa diberikan kesempatan untuk hadir di majelis
ilmu majelis yang insya Allah penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat dalam iman dan dalam Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena atas izin Allah dan perjuangan berat yang telah beliau lalui, kita yang hadir di sini menjadi pengikut setia beliau. Semoga beliau beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, saya akan memulai saja materi yang telah saya rangkum di sini untuk menyampaikan beberapa ada tentang Ramadan, sucikan hati, perkuatkan iman. Adalah tema sentral yang merangkum tujuan utama ibadah puasa, yaitu kembali ke fitrah kesucian dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah sekelumit panduan untuk menyucikan hati serta memperkuat iman selama bulan suci Ramadan adalah satu kita menyucikan hati kita, yaitu tazkiyatun nafs. Menyucikan hati berarti membersihkan jiwa dari kotoran batin seperti penyakit iri, penyakit dengki, sombong, dan penyakit hati lainnya. Cara untuk menyucikannya yaitu bertaubat dan istighfar, memperbanyak memohon ampunan atas dosa yang lalu. Karena puasa Ramadan dengan iman mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara menyucikan menjaga lisan dan perilaku. Menahan diri tidak hanya dari lapar dan dahaga, tapi juga kita dari perkataan sia-sia, bohong atau gibah yang dapat merusak pahala puasa kita. Lisan Ibu ya, Ibu. Kemudian berbagi dengan dan peduli atau sedekah. Cara kita untuk menyucikan hati itu. Sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lain, karena pahalanya besar. Karena sedekah ini juga bisa melembutkan hati kita, ya Mbak saya. Banyak sedekah, kita banyak peduli dengan orang, kan? Jadi kita merasa kita bisa berbagi, kan? Jadi kita merasa orang lain. Ya, betul. Itulah yang membuat kita melembutkan hati dan juga membersihkan harta kita, ya Mbak saya. Kemudian kita bisa berdamai dengan sesama. Cara menyucikan hati itu membebaskan kita dari diri kita dari emosi negatif dengan memaafkan dan berdamai dengan lingkungan sosial. Itu yang kadang cukup sulit dan cukup berat ya Ibu ya. Iya. Memaafkan ya. Iya. Memaafkan, yang paling berat itu memaafkan. Kalau meminta maaf itu gampang ya. Iya. Nah, karena kalau yang memaafkan ini agak sulit. Kan itu adalah pekerjaan orang-orang takwa. Itu untuk memaafkan, itu cara kita menyucikan hati kita. Kemudian untuk memperkuat iman lagi, selanjutnya tazkiyatun iman. Memperkuat iman berarti meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan menyucikan hati dan meningkatkan keimanan. Hablum minallah. Cara hablum minallah itu satu, bisa pertama dengan baca Al-Quran, tadarusan, mentadaburi Al-Quran, kan, dan ini bisa tahajud juga. Nah, itu juga cara kita qiyamul lail, kan, menghidupkan tarawih gitu ya. Iya. Jadi kalau tarawih itu kan kita kan awal malam kan tarawih, terus kita bisa nambah untuk sholat malamnya, sepertiga malamnya. Itu sangat
ibadah yang paling disenangi Allah, salat malam itu. Dan juga apabila kita memohon sesuatu dengan Allah di malam seperti malam itu, insya Allah Allah kabulkan. Allah kabulkan. Terutama kita banyak-banyak istighfar. Biasa beratnya yang Ya. karena subuh harus bangun. Iya. Kemudian di tengah itu habis tarawih, apalagi dengan kondisi perut kenyang, habis buka puasa, semua masuk, tidak ada yang terfilter. Salat tarawih, wah itu luar biasa. Betul. Ibaratnya orang yang bisa bangun dari sepertiga malam melaksanakan Iya, betul. dan sama-sama. Betul. Itu keutamaan yang lebih besar ya. Iya, betul. Kemudian kita ada lagi untuk memperkuatkan iman kita itu iktikaf 10 hari. Nah, di 10 hari terakhir itu bisa di masjid. Kalau untuk yang laki-laki ya, kalau yang untuk yang perempuan bisa juga di masjid, seperti Rasulullah SAW mengajak istri-istri beliau kan ke masjid untuk iktikaf walaupun mereka dalam keadaan haid, bisa ikut ke masjid ya. Tetapi zaman sekarang juga kalau kita mau iktikaf seorang perempuan istri itu susah juga ya dengan anak-anak di rumah. Nah, jadi lebih banyak iktikafnya masih punya anak kecil, ya, usia balita. Ya. Kalau di rumah kan kita juga sibuk ya, nggak sah gitu. Jadi iktikafnya biasanya kita di rumah aja. Yang lebih fokuskan orang-orang laki. Karena di 10 hari malam terakhir itu kan kita menunggu Lailatul Qadar. 10 malam terakhir itu banyak-banyak mengaji, salat malam, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita karena Allah tidak memberikan Allah merahasiakan ya Ibu ya. Iya. Tidak tahu di malam keberapanya, hanya informasi baratnya seperti sinyalnya itu ada di 10 malam terakhir. Memang kalau dilihat biasanya di masjid-masjid itu penuh para masyarakat umat Islam mencari keberkahan terutama ini mengharapkan. Iya, betul. Kemudian juga kita mempelajari ilmu agama itu mengikuti kajian-kajian memahami keagungan Allah dan rahmatnya, seperti di majlis taklim gitu. Majlis taklim gitu kan, terus mentadaburi Al-Quran, baca tasin gitu kan, itu kan memperdalam ilmu agama kita kan. Itu juga bisa untuk menyucikan hati kita. Kalau dengan menambahkan membaca arti dari ayat itu sendiri, dari Quran terjemah. Ya, betul. Dia mentadaburi Al-Quran. Jadi kita dengan kan Al-Quran kan adalah pedoman untuk kita. Jadi kita bukan hanya membaca, tetapi juga kita harus mentadaburi Al-Quran itu artinya demikian kan, maknanya apa gitu kan. Jadi kita bisa menerapkan, mengaplikasikan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya dulu dibaca. Nah, kan kebanyakan tidak tahu maknanya. Iya. Nah, jadi kalau zaman sekarang saya lihat ibu-ibu itu kebanyakan dia ini ngaji tadarusan terus-terusan gitu ya, tanpa mereka memahami tajwidnya, artinya kan, tidak diterapkan kan. Kadang-kadang ngaji tapi tingkah laku tidak seperti dalam Al-Quran. Menceritakan ada tidak disadari sejak ternyata ada gitu ya. Kemudian esensi puasa sebagai latihan spiritual. Puasa mendidik umat muslim untuk menundukkan hawa nafsu dan mempersempit jalan setan, sehingga hati kita menjadi lebih tenang dan jiwa lebih bersih, gitu kan? Dalam latihan spiritual untuk pribadi yang takwa. Kita untuk menundukkan hawa nafsu itu begini, kita menahan, kan? Misalnya puasa kan kita menahan lapar, haus,
kan, dahaga gitu kan, menahan berbuat dosa itu kan, seperti kayak apa namanya, gibah, bohong gitu kan. Nah, semuanya menahan kan. Jadi apa namanya, kita untuk mempersempit jalan setan ini, kita harus juga supaya kita beriman, bertakwa, kita lebih bertakwa lagi. Jadi Al-Quran lagi. Jadi mungkin memperbanyak memanfaatkan waktunya lebih pada kegiatan anak-anak soleh gitu ya. Karena kalau di pertemuan itu biasa yang umumnya nih begitu ya, jadi tapi bukan berarti hidup ya dalam ini apa ya biasa mungkin karena secara kodrat kan kemampuan berbicara perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki gitu ya. Ketika itu dimanfaatkan untuk banyak membaca Al-Quran sehingga mempersempit nih lingkupnya kita perempuan untuk membicarakan melakukan hal-hal yang membuat yang menurunkan nilai dari puasa kita. Oh ya betul. Jadi kita lebih banyaklah apa namanya berbuat yang baik-baik ya, amal soleh. Nah, mungkin bisa sambil bertanya ya, boleh kalau ada yang ingin kami tanyakan karena pembahasannya sangat menarik. Terkadang Ramadan ya alhamdulillah kita masih diberikan usia, masih bisa bertemu Ramadan yang tahun lalu. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dengan Ramadan yang sekarang. Tapi terkadang ada juga yang mungkin sebagian orang sepertinya sama momennya Ramadan. Kita sering mendengar kajian tentang apa manfaat Ramadan dan sebagainya, kemudian betapa pentingnya Ramadan. Tapi terkadang kondisi masyarakat yang kita lihat, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, sepertinya ada perubahan situasi. Kalau di awal Ramadan masjid begitu penuh, bahkan ada masjid yang nggak cukup nih tempatnya, sampai harus keluar. Tapi ada perubahan juga di akhir Ramadan, penurunan majunya itu softnya ternyata maju ke depan, yang tadinya sampai ke belakang ternyata maju. Nah cuma yang pertanyaan ini imannya tambah maju atau menurun gitu kan. Nah ini kemudian yang ingin kami tanyakan tadi keutamaan bersedekah, kita harus memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Nah mengapa kita harus banyak memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan? Apakah ada perbedaan antara selama Ramadan dengan atau bersedekah di luar Ramadan, dan maksudnya kaitannya antara sedekah dengan pensucian jiwa gitu. Pertanyaannya tadi yang pertama, kenapa semakin akhir semakin maksudnya sedekah tadi adakah hubungan sedekah dengan pensucian jiwa selama di bulan suci Ramadan ini? Ada sekali, ada. Kalau sedekah dengan hubungannya dengan pensucian jiwa itu ada bahasa gini, kalau kita semakin kita banyak bersedekah dan ikhlas gitu kan, semakin lembut hati kita. Kalau hati kita udah lembut berarti kan kita lebih hati kita lebih agak suci gitu ya. Tapi tidak bisa 100% lah 100% suci ya, namanya juga manusia ya kan. Jadi kita seperti di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Munafikun ayat 10 itu, saya bacakan dulu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqka wa akum minal solihin. Dengan artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi gini, dalam Al-Quran ini orang ini baru sadar bahwa udah meninggal, baru mau ingat sedekah.
berarti sangat betapa pentingnya dan besarnya pahala untuk orang yang bersedekah ya Ibu ya. Baru sadar gitu setelah udah meninggal di dalam alam barzah. Kata Allah, di dunia dulu kamu kenapa? Apa yang kamu buat? Kan setelah di alam barzah baru ingin kembali ke dunia dan melakukan sedekah. Nah, jadi kalau ini juga ingat untuk untuk diri saya juga kan ya. Pengingat diri saya bahwa sekarang inilah kita banyak-banyak sedekah. Sedekah tidak perlu banyak-banyak. Bu senyum dia udah sedekah. Dengan iya, dengan sebiji kurma aja udah sedekah, betul kan? Dengan sebutir bawang aja udah sedekah. Menyenangkan hati udah orang. Menyenangkan hati orang. Nah, tidak perlu banyak-banyak kita sampai gimana banyak-banyak gitu. Nominal uang Nominalnya gitu. Artinya sedekah tidak menunggu harus kita memiliki sesuatu yang banyak ya Bu ya. Iya. Tidak mampu dengan uang, dengan saja. Dengan tenaga juga bisa. Bisa. Gitu. Enggak mesti dengan harta juga. Gitu. Bantu kesulitan orang ya. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu, karena melihat waktu kita sudah waktu yang sangat sempit. Kemudian yang ingin kami tanyakan, perbedaan antara taubat dan bertaubat dengan perbanyak istighfar ya Ibu ya. Taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Apakah sama dengan ketika di bulan suci Ramadan, maksudnya keutamaannya ketika kita bertaubat dan memperbanyak istighfar ketika di bulan Ramadan dengan di luar dari bulan Ramadan. Jadi keutamaan sedekah, keutamaan istighfar itu bulan Ramadan dan bulan lain itu sebenarnya sama saja, tapi cuma mungkin pahalanya beda ya. Kalau bulan Ramadan kan kita berlipat-lipat ya. Istighfar itu untuk kita menyucikan hati kita juga. Taubat dan istighfar. Kalau taubat itu lebih kepada kita untuk dosa-dosa yang besar. Ya, dosa seperti kita syirik kepada Allah, ataupun kita dosa riba, ataupun dosa kepada orang tua. Nah, itu hablum minan nas, kita kan dengan kedua orang tua harus langsung ke orang tua kita kan meminta maaf ke orang tua, itu bertobat. Jadi kita tidak boleh melakukannya lagi, taubatan nasuha. Ya. Sedangkan kalau istighfar ini untuk dosa-dosa yang kecil-kecil gitu, ya kayak seperti melalaikan sholat, gitu kan, kayak mubazir, makan buang sedikit buang itu termasuk dosa kecil. Tapi kita juga jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Lama-lama juga bisa menjadi dosa besar juga. Nah, itu bahaya juga. Bisa memasukkan kita, Allah tidak ridho, masuk kita dalam api neraka jahanam. Itu yang perlu kita hindari, dan artinya bahwa kita perlu mewaspadai bukan hanya dosa besar, dari dosa kecil inilah yang dari dosa kecil kita bersihkan dengan memperbanyak istighfar ya Ibu ya, sehingga dari dosa kecil itu terhapus, maka terhindar pula lah daripada dosa-dosa besar. Kemudian untuk istighfar itu yang afdolnya gitu ya, di waktu sahar atau sahur itu sepertiga malam itu banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi aja yang sekelas Nabi Rasulullah SAW satu hari 100 kali kan. Bagaimana dengan kita kan? Nabi telah diampuni segala dosa. Udah pasti masuk surga. Bagaimana dengan kita? Dengan kita mau berapa kali, mau berapa banyak kita istighfar baru Allah ampunkan kan? Di bulan puasa ini adalah momen yang mungkin harus kita manfaatkan, mensucikan hati. Kalau kita sebagai ibu-ibu kan di rumah kan, kalau waktu sahur itu kita sholat 2 rakaat, habis itu kita ke dapur kan, mempersiapkan, kemudian kita di situ bisa sambil beristighfar sambil sebanyak-banyaknya. Ya, jangan mendengarkan lagu-lagu gitu ya. Daripada kita dengar lagu, lebih bagus kita istighfar. Betul. Nah, nilai pahala.
Istighfar itu ketamanya kita selain kita diampunkan Allah juga bisa mendatangkan rezeki, rahmat rezeki dari Allah. Nah, rezeki yang tidak terduga. Kalau kita rajin aja sholat tahajud itu dan kita barengi dengan istighfar, habis istighfar kita barengi dengan baca Al-Quran. Itu kalau orang yang punya permasalahan di dunia, insya Allah itu selesai perjalanannya. Masya Allah tuntaskan. Misalnya seorang itu pemarah, misalnya cara mau menghilangkan marah ini, suka marah, suka sedikit emosionalnya tinggi. Saya sarankan sholat tahajud dan istighfar, walaupun hanya 2 rakaat dan satu rakaat witir. Walaupun hanya dengan membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah An-Nas. Witir 1 rakaat surah Qul huwallah. Masyaallah. Dengan ibadah yang dilakukan di bulan di sepertiga malam ya, berarti bilangan rakaatnya tidak banyak tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Istiqomah. Yang penting istiqomah. Tidak perlu banyak tetapi istiqomah dikerjakan setiap terus continue. Insya Allah tuh kalau yang suka marah segala macam itu berlatih manage emosional diri. Insya Allah pasti bagus, jadi akhlaknya jadi bagus. Tanpa terasa Ibu, kita sudah memasuki penghujung acara podcast ini. Baik, ibu-ibu, para ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, akhirnya kita telah memasuki di penghujung acara podcast kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah yang luar biasa dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hasanah SE. Kita dapat menjadikan Ramadan sebagai momentum mensucikan jiwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Akhirnya kami Asha sebagai host di podcast kali ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.